Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga-keluarga di GBI dimanapun Anda berada, selamat malam. Bertemu kembali dalam acara Bangkitlah Keluarga Indonesia, di mana bulan ini GBI merayakan sebagai bulan keluarga. Kita rindu bahwa di bulan ini keluarga-keluarga di GBI dikuatkan, diperkuat untuk menjadi keluarga yang ilahi. Malam ini kita akan berbagi dengan tema membangun kerajaan Allah melalui keluarga. Ya, jadi kita akan belajar dari bapak-bapak kita tentang hal ini. Bersama dengan kita malam ini Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum GBI, dan juga Bapak Pendeta Hengkiso, Ketua BPH GBI bidang pembinaan keluarga, dan juga bersama dengan kita Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, Ketua BPH GBI bidang teologia dan diklat. Selain itu, yang spesial malam ini kita juga kehadiran ketua-ketua BPD yang ada di Pulau Jawa, yaitu Ketua BPD DKI Bapak Kiki Cahyadi, yang juga akan didampingi oleh Ketua Bidang Pembinaan Keluarga DKI Bapak Roditus, lalu Ketua BPD Jawa Barat Bapak Pendeta Satria, Ketua BPD Bekasi Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, Ketua BPD Banten Bapak Pendeta Samuel Kusnadi, Ketua BPD Jawa Tengah dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua BPD Jawa Timur Pendeta Lili Klasmanto yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pendeta Ishak Latif, dan juga Ketua BPD Surabaya Bapak Pendeta Sudi Dharma. Bapak-bapak kita dari Ketua BPD ini akan menyampaikan tentang family challenge atau tantangan keluarga yang saat ini dihadapi di daerah masing-masing. Sebelum kita mulai acara, saya persilakan Bapak Hengkiso, Ketua BPH GBI Bidang Pembinaan Keluarga, untuk menyampaikan opening dan juga doa pembukaan. Silakan Pak. Shalom. Ya. Shalom saudara-saudara yang kekasih, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Bangkitlah Keluarga Indonesia. Ini adalah edisi yang keempat. Dan saudara-saudara, kita mengadakan acara ini dalam rangka Bulan Keluarga GBI. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak beberapa tahun yang lalu, GBI telah menetapkan bulan Juni sebagai Bulan Keluarga. Ini menunjukkan bahwa GBI sangat peduli kepada pelayanan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu walaupun merupakan lembaga yang terkecil dalam sebuah masyarakat, tetapi dia sangat menentukan keutuhan daripada sebuah masyarakat. Kalau misalnya keluarga itu rapuh, tidak sehat, maka akan mempengaruhi juga keutuhan daripada masyarakat atau gereja. Kalau keluarga itu rapuh, keluarga tidak sehat, tentunya akan berdampak gereja menjadi tidak sehat, gereja juga menjadi rapuh. Demikian juga bisa mempengaruhi bangsa menjadi tidak sehat, bangsa menjadi rapuh. Tapi kalau keluarganya kokoh, kuat, maka pasti akan berdampak gerejanya menjadi kokoh dan kuat, dan bangsanya juga menjadi kuat. Nah, karena itulah kita mengadakan acara ini. Acara ini adalah dari GBI untuk keluarga, dan semua materi yang kita bahas adalah tentang keluarga. Kita berharap supaya saudara-saudara yang mengikuti program ini bisa mendapat berkat dan juga bisa mempraktekkannya nanti. Semua yang saudara dengar, yang pelajari malam ini bisa mempraktekkannya dalam keluarga saudara, supaya nanti keluarga saudara menjadi kokoh dan kuat. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti program ini sampai selesai. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mohon Pak Hengkiso bisa pimpin kita dalam doa, Pak. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kami kembali untuk bisa mengadakan meeting Zoom melalui sebuah pertemuan yang indah malam ini. Tuhan kiranya hadir di dalam pertemuan ini, Tuhan mengurapi semua narasumber,
dan Tuhan memakai kami untuk bisa menjadi berkat, menyampaikan semua hal yang penting tentang keluarga kepada semua yang mengikuti acara ini. Dan juga Tuhan juga tolong supaya yang mengikuti program ini mereka mendapatkan berkat dan mereka bisa memiliki keluarga yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Henggiso. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, jika kita bicara tentang keluarga, seringkali kita miss tentang satu hal yang penting. Artinya kita bicara tentang keluarga, seringkali kita bicara bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Tidak salah untuk bahagia. Bagaimana keluarga parenting itu menjadi parenting yang happy parenting dan lain sebagainya. Itu semua saya rasa benar. Namun bagi kita keluarga Kristen, kita harus paham bahwasanya keluarga adalah satu institusi yang sangat strategik ya untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Keluarga adalah satu institusi yang Tuhan ciptakan pertama kali ya untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Untuk selanjutnya saya minta Pak Rubin Adi Abraham untuk menyampaikan materi tentang membangun kerajaan Allah melalui keluarga. Silakan Pak Rubin. Shalom. Apakah bisa didengar semuanya? Shalom. Jelas Pak. Ya, baik. Kami sangat bersyukur karena Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di dalam acara pada malam hari ini, Bangkitlah Keluarga Indonesia, dan kali ini kita akan membahas perihal membangun kerajaan Allah melalui keluarga. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan melalui paparan dari hamba-hamba Tuhan yang telah berhimpun pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada masa kini ada banyak pelayan Tuhan yang dapat mengembangkan pelayanannya secara luar biasa. Yang saya maksud pelayan Tuhan di sini adalah bukan hanya pendeta, tetapi juga orang-orang Kristen yang memiliki pelayanan yang baik. Sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, mungkin dia adalah dosen sekolah teologi, dia membuka panti asuhan, panti jompo, guru Kristen di sebuah sekolah, dan macam-macam pelayanan yang lain lah. Dan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pelayanannya juga cukup berkembang dan berhasil. Tetapi tidak jarang di antara mereka yang aktif di gereja, aktif dalam pelayanan, ternyata punya masalah dalam keluarga. Ribut, bentrok, suami istri, orang tua, dan anak. Mereka memang tidak cerai secara formal, karena kalau cerai maka pelayanannya akan runtuh. Tetapi secara psikologikal mereka sudah cerai, karena tidak ada komunikasi yang baik, selalu ribut, dan mungkin juga sudah pisah kamar dan sebagainya. Apa yang menjadi penyebab? Nah, saya rasa ini lebih dari sekedar, mungkin dia terlalu sibuk dengan pelayanannya, dia bukan orang yang punya kasih. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Ini berkaitan dengan visi utama dan prioritas hidupnya. Kalau visinya memang membangun pelayanan, kalau prioritas hidupnya yang dia pikirkan cuma pelayanan, memang keluarga akan menjadi terbengkalai. Itu sebabnya kita harus memikirkan secara benar visi hidup kita yang paling utama di dalam diri kita sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan itu apa. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan namanya Robert Pierce. Dia adalah pendiri daripada World Vision International. Pelayanan dia adalah pelayanan yang sangat luar biasa. Karena dia bisa menyantuni anak-anak dalam jumlah yang sangat besar dan ministrinya sekarang ini juga masih tetap berkembang. Dipegang oleh penerus-penerusnya. Jutaan orang telah dibantu, anak-anak bisa sekolah, bisa makan karena Robert Pierce ini. Tapi dia adalah orang yang sangat menekankan pelayanan dan agak mengabaikan keluarganya. Dia hampir bercerai dengan istrinya, dan satu kali anaknya dalam kondisi stres minta bapaknya pulang karena dia dalam setahun bisa 10 bulan keliling dunia pelayanan kemana-mana. Dia salah satu orang yang
lebih banyak berada di luar negeri dalam pelayanan, ya. Dan ketika anaknya sedang stres, anaknya minta dia pulang, dia tetap tidak mau pulang. Dia bilang, sorry saya harus ke China, kemudian ke Vietnam, kemudian ke negara lain, kamu tunggu saya. Dan anaknya bunuh diri. Dan ini suatu yang sangat menghancurkan. Dan karena terlalu sibuk di dalam pelayanan, karakter atau temperamen dia juga marah-marah dan sebagainya. Sampai akhirnya dia, kalau boleh dibilang, diberhentikan dari organisasi yang dia bangun atau dia dirikan sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat ironis. Kita sangat bersyukur karena ada orang seperti Robert Pierce yang membangun ministry luar biasa dan berdampak sampai hari ini, kita harus akui, tapi jangan sampai keluarga kita juga hancur. Nah, kalau saya baca ketika Rasul Paulus menetapkan persyaratan bagi penilik jemaat atau penatua atau hamba Tuhan, pendeta, dalam 1 Timotius 3 dikatakan seorang penilik jemaat juga haruslah seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sebab jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Begitu juga ketika dia menetapkan persyaratan bagi diaken para pelayan Tuhan lainnya. Salah satunya adalah dia harus suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya serta keluarganya dengan baik. Dengan demikian kita tahu bahwa keluarga adalah gereja pertama yang harus kita layani, gereja terdekat yang harus kita muridkan. Jangan sampai kita memuridkan banyak orang tapi lupa memuridkan keluarga kita sendiri. Nah, contoh di dalam Alkitab, keluarga yang sangat sibuk melayani tapi gagal memuridkan keluarganya sendiri adalah Imam Eli. Dia punya anak Hofni dan Pinahas, punya menantu, cucu, dan sebagainya. Tapi Hofni Pinahas ini orang yang tidak takut akan Tuhan. Berzina dengan para pelayan-pelayan wanita di depan pintu kemah pertemuan, menggemukkan diri sendiri, tidak takut akan Tuhan. Papahnya juga lemah, tidak berani menegur anaknya. Dia lebih menghargai anaknya daripada takut kepada Tuhan. Akhirnya mereka dimatikan oleh Tuhan dalam pertempuran melawan orang Filistin. Sebuah contoh ironis dari keluarga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi air hidupnya mengenaskan. Tetapi ada contoh yang baik tentu dalam Alkitab. Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Ini juga nyata dalam keluarga Nuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang menantunya, saudara ingat siapa namanya? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet, ya. Jadi semuanya bersama-sama masuk ke dalam bahtera yang mereka buat dengan susah payah dan mereka selamat dari bencana air bah pada zamannya. Ini keluarga yang kompak, keluarga yang sama-sama melayani. Dari sini saya melihat kalau orang membangun keluarganya, pelayanannya akan terbangun. Tapi kalau orang fokus utamanya membangun pelayanannya, keluarganya bisa hancur. Contoh lain dalam Perjanjian Baru adalah keluarga seorang diaken yang bernama Filipus. Dia salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh jemaat membantu para rasul di dalam pelayanan diakonia. Tapi Tuhan melengkapi dia, akhirnya dia menjadi seorang pemberita Injil. Dan menarik dalam Kisah Rasul 21, Paulus memberikan kesaksian, dia pernah mampir ke rumah Filipus ini pada masa tuanya, dan dia punya 4 orang anak yang semuanya punya karunia bernubuat. Dan kita tahu karunia nubuat itu tujuannya untuk membangun jemaat. Jadi akhirnya Filipus ini memberkati, berdampak bukan hanya pada masa hidupnya, tetapi melalui generasi berikutnya, melalui anak-anak kandungnya, dan juga anak-anak rohani yang dia lahirkan dalam pelayanannya. Seperti yang juga sudah dikemukakan oleh Rob Reno dalam bukunya Visionary Parenting, yang juga diterbitkan oleh Departemen Pembinaan Keluarga, bahwa visi utama seorang Kristen, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, sebetulnya bukan membangun ministry, membangun pelayanan, membangun gereja, membangun panti asuhan, membangun sekolah Kristen, tapi membangun keluarga Kristen teladan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengajarkan berulang-ulang pada waktu duduk di rumah, pada waktu dalam perjalanan, kalau sekarang mungkin di mobil, pada waktu pagi, pada waktu petang. Mengasihi Tuhan adalah hal yang harus dilakukan. Jadi
Mari kita selalu ingat ini. Jangan kita terlalu sibuk pelayanan di gereja, sebagai WL, singer, pemusik, pelayanan sekolah minggu, pelayanan apapun juga. Dan lupa bahwa keluarga kita adalah sasaran utama yang kita harus bangun. Karena membangun kerajaan Allah, pertama-tama harus dimulai dari keluarga. Nah, karena itu ada 3 hal yang saya sarankan. Seorang pelayan Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, tapi siapa saja orang Kristen yang melayani, pertama harus memiliki karakter yang dapat diteladani. Karena inilah hal yang paling mendasar, integritas kita. Kita harus terus membangun karakter kita, menjadi makin serupa seperti Kristus. Kita masih banyak kekurangan tentunya, tetapi kita harus terus tumbuh, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman, keteladanan, sehingga akhirnya keteladanan ini juga dapat dicontoh oleh anak-anak kandung kita dan juga oleh anak-anak rohani kita. Yang kedua, seorang pelayan Tuhan, saudara sekalian juga yang menyaksikan acara ini, harus belajar membangun mesbah keluarga. Yang sayang sekali mungkin hanya 10% atau 15% keluarga Kristen yang punya mesbah doa keluarga. Nah, padahal melalui mesbah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, bisa nyanyi bersama, bisa baca perikop Alkitab bersama, bisa sharing bersama, dan bisa memanjatkan doa bersama. Sehingga hadirat Allah begitu nyata. Kalau ada mesbah doa keluarga, maka di dalam keluarga itu hadirat Allah nyata. Dan hadirat Allah itu yang akan mengubah keluarga dan akan menyatukan. Dan kita juga menjadikan firman Allah sebagai pedoman. Karena setiap kali mesbah keluarga, ada firman Allah yang baca dan kita sharingkan untuk kita hidupi. Jadi, pertama, miliki karakter yang dapat diteladani. Kedua, membangun mesbah keluarga supaya benar-benar kerajaan Allah nyata dalam keluarga kita. Dan M yang ketiga adalah kita harus mengkomunikasikan kasih secara nyata kepada keluarga. Love is a verb. Kasih itu sebuah kata kerja, bukan hanya disimpan di dalam hati. Gary Chapman sudah menulis sebuah buku yang luar biasa, The 5 Love Languages. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, kita harus memiliki perkataan kasih. Bahasa yang menguatkan, yang membangun, bukan mencela, mengkritik, menyudutkan. Tapi mengencourage keluarga kita. Yang kedua, pelayanan kasih. Ya, jadi kita melakukan tindakan. Bukan hanya I love you, wo ini. Tapi kalau suami lapar, ya istri harus siapkan makanan. Kalau pembantu pada pulang, ya suami yang bantu ngepel atau menyetrika. Ada pelayanan kasih secara nyata. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Ada gift yang kita berikan. Mungkin makanan kesukaannya, mungkin kado, oleh-oleh kalau kita keluar kota. Ya, kalau suami mau kasih buat istri, nggak usah gede-gede. Nih, Mam, saya kasih kaleng kerupuk. Ya, buat apa begitu? Kasih yang kecil sajalah. Kasih berlian yang kecil. Itu lebih bermanfaat ya. Ya, setuju ibu-ibu ya? Puji Tuhan. Ada pemberian kasih. Yang keempat adalah sentuhan kasih. Keluarga ingin dirangkul, dipeluk, ditepuk-tepuk pundaknya. Dan itu akan mengeratkan kasih satu dengan yang lain. Dan yang kelima adalah quality time. Waktu yang berkualitas. Jangan kita mengulang kegagalan Robert Pierce yang sudah sangat berhasil dalam misi, tapi dia tidak punya waktu yang berkualitas bagi keluarganya. Dia bisa kasih waktu untuk orang-orang lain yang dia layani, tetapi anaknya sendiri ketika minta waktu menghibah-hibah supaya papanya pulang karena dia sedang depresi berat, papanya bilang, kamu tunda, kamu tunggu, dan anaknya mati bunuh diri. Menyedihkan sekali. Karena itu mari kita membangun keluarga kita, karena visi utama dari seorang pelayan Tuhan, bukan membangun pelayanannya, tapi membangun keluarganya. Karena melalui pembangunan keluarga, dia menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup dan pelayanannya. Dan untuk itu, 3 hal, 3M yang saya bagikan tadi, miliki karakter yang dapat diteladani, membangun mesbah keluarga, dan mengkomunikasikan kasih nyata kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Rubin. Dahsyat sekali paparannya. Saya catat di sini tadi Pak Rubin sampaikan membangun kerajaan Allah pertama-tama dimulai dari keluarga. Seringkali kita hamba Tuhan, khususnya ya kita berpikir bagaimana kita rindu membangun kerajaan Allah, namun kita lupa akan keluarga kita berpikir banyak keluarga lain, namun keluarga kita sendiri
terabaikan. Terima kasih Pak Rubin untuk materinya. Untuk materi selanjutnya saya persilakan Bapak Hengkiso. Silakan Pak. Terima kasih Pak Antonius. Saudara-saudara, kalau tadi Pak Rubin telah membahas tentang membangun kerajaan Allah melalui keluarga, saya juga akan membahas tema yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami, salah satu bagian doa itu adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan saya percaya Tuhan Yesus bukan hanya mau kita berdoa saja, tapi kita juga harus bisa mempraktekkan, menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi. Dalam konteks keluarga kita, tentunya kita harus bisa membangun kerajaan Allah itu di keluarga kita, melalui keluarga kita. Nah, keluarga kita itu harus menjadi market bagi kerajaan Allah. Ketika ada orang yang mau membangun sebuah gedung yang besar, maka selalu dia akan membuat market dulu. Market itu adalah bentuk bangunan yang mirip bangunan yang besar itu, tapi bentuknya ukurannya mini. Ya. Nah, keluarga kita harus menjadi market kerajaan Allah di bumi ini, supaya kita bisa membangun nanti kerajaan Allah yang sesungguhnya di dalam keluarga kita. Nah, bagaimana supaya keluarga kita bisa menjadi market kerajaan Allah di bumi? Ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, bahwa kita harus menjadikan raja kerajaan Allah itu menjadi raja di dalam keluarga kita. Nah, siapakah raja kerajaan Allah itu? Tentunya Yesus. Jadi Yesus harus bertahta dalam keluarga kita. Yesus harus memerintah dalam keluarga kita, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, firman-Nya itu harus dilakukan dalam keluarga kita. Dengan kata lain, di dalam kita mengelola keluarga kita, maka haruslah selalu berdasarkan kepada hukum-hukum daripada Tuhan. Itu yang akan membuat kita punya keluarga menjadi market daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah, sayangnya ada banyak keluarga-keluarga ternyata mereka tidak mempraktekkan hukum-hukum Tuhan di dalam keluarganya. Itulah sebabnya ada banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang kemudian mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak menjadi raja di dalam keluarganya. Jadi kalau kita ingin Tuhan Yesus menjadi raja dalam keluarga kita, mari kita mulai mempraktekkan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya di dalam keluarga kita. Nah, ketika kita mulai mempraktekkan hukum-hukum Tuhan dalam keluarga kita, pasti keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, dan keluarga menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Hukum Tuhan misalnya tentang hubungan antara anggota rumah tangga, itu dicatat di dalam Alkitab, dan ketika mempraktekannya pasti akan memberkati relasi antara anggota dalam keluarga itu. Dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan demikian, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Coba saudara perhatikan, di dalam hukum Tuhan ini ada hubungan atau relasi yang diatur, sehingga ketika kita mulai mempraktekannya, istri tunduk kepada suami, suami kemudian mengasihi istri, anak taat kepada orang tua tidak menyakiti hati anak. Maka ketika kita mempraktikkan hukum Tuhan ini, maka pastilah keluarga kita akan menjadi market kerajaan Allah di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi market kerajaan Allah di bumi ini? Keluarga kita ini harus
bisa menjadi saksi kerajaan Allah itu sendiri. Nah, menurut Roma 14 ayat 17, Roma 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya kira ini ayat luar biasa sekali. Kalau kita ingin supaya keluarga kita ini menjadi saksi kerajaan Allah, maka mari kita hadirkan ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam keluarga kita. Ya, keluarga kita harusnya dibangun dan berjalan di dalam kebenaran. Sayangnya ada banyak keluarga Kristen bukan dibangun dari kebenaran dan berjalan dalam kebenaran, tapi dibangun dalam dusta, dalam tipu daya, ya, ketidaktulusan, dan ini yang kemudian membuat bermasalah keluarga Kristen itu, ya. Tidak dibangun di dalam damai sejahtera, ya, keluarga tidak ada damai sejahtera di dalamnya, tidak ada keharmonisan, ya, selalu ada konflik, ada perang di dalam keluarga itu, ada teriakan makian, cacian yang selalu hadir dalam keluarga itu, sehingga setiap anggota keluarga itu, anak, suami, istri, tidak betah di dalam rumah itu. Kenapa? Karena tidak ada damai sejahtera di dalam keluarganya. Tidak heran ada banyak anak-anak kemudian meninggalkan rumah dan mereka lebih senang di jalanan, mereka lebih senang di rumah temannya. Kenapa? Karena kalau mereka pulang ke rumah, maka mereka melihat papa mamanya ribut berantem. Ada banyak juga suami-suami yang ada di kafe-kafe, tidak mau, dia selalu menunggu istrinya tidur dulu baru pulang ke rumah. Kenapa? Karena kalau dia pulang ke rumah, maka dia menjumpai ada auman dari harimau, ada teriakan histeris, ada makian dari istrinya, sehingga suasana tidak menjadi damai sejahtera. Nah, tentunya keluarga-keluarga yang tidak punya damai sejahtera seperti itu tidak akan bisa menjadi saksi kerajaan Allah. Selain itu juga harus ada sukacita. Nah, ada banyak keluarga Kristen sekarang sudah kehilangan sukacita, ya. Yang ada hanya ada tangisan, yang ada hanya sakit hati, dendam, amarah, amukan, ya. Saudara-saudara, harusnya memang keluarga Kristen itu penuh dengan sukacita, ya. Ada damai, ada sukacita. Dengan demikian, maka keluarga kita bisa menjadi saksi kerajaan Allah. Nah, kalau dua hal ini kita miliki, maka saya sangat percaya keluarga kita akan bisa menjadi market kerajaan Allah yang pada akhirnya bisa membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, saya berdoa biar kiranya saudara-saudara yang mengikuti program ini bisa membangun kerajaan Allah di muka bumi ini melalui keluarga saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Pak Hengkiso. Tadi saya catat bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam keluarga kita. Dan juga sebagaimana Roma 14 ayat 17, keluarga kita harus dibangun di dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat seperti ini, di mana kita semua berkumpul di dalam keluarga, stay at home, mari terus kita bangun keluarga kita di dalam kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Pendeta Roni Daud Simeon untuk membawakan materi. Namun Bapak Ibu, nanti selepas dari acara ini, di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ketik di live chat yang ada di YouTube kita, dan Bapak Ibu bisa bertanya tentang apa saja terkait dengan keluarga, dan nanti Bapak Rubin Adi, Bapak Roni Daud Simeon, dan juga Bapak Hengkiso akan memberikan jawaban. Ya. Selanjutnya Pak Roni Daud, saya persilakan. Ya, shalom semuanya.
Shalom. Setelah kita dengar paparannya luar biasa dari Pak Rubin Adi, Pak Hengki So yang sangat memberkati. Kiraan berikutnya saya akan sharing tentang bagaimana membangun kerajaan Allah dalam keluarga. Hari-hari ini kita sedang menikmati anjuran pemerintah stay at home, stay safe. Saya pikir itu benar adanya karena kata rumah, stay at home, rumah dalam bahasa Ibrani itu adalah bait. Salah satu kata dipakai itu bait. Dan kata bait ini, bait dalam kata Ibrani, bahasa Ibrani, itu juga sinonim dengan kata family yang dipakai juga dalam bahasa Ibrani. Gak kebetulan kalau huruf awal di Alkitab Perjanjian Lama itu huruf bet, Bereshit, bara Elohim, ya, dimana kita melihat huruf bet itu yang merupakan bukan cocok logi ya, tapi dipakai pula kata bait yang arti pertama itu adalah rumah, tapi juga bicara soal keluarga. Nah, apa artinya family? Bait dalam kata Ibrani ada dua pengertian. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home, bukan house. Dalam bahasa Inggris kata rumah ada house, ada home. Kalau house itu bangunan fisiknya. Tapi kalau home itu atmosfernya. Kehendak Tuhan adalah supaya atmosfer kerajaan Allah itu nyata. Home sweet home, home blessed home terjadi. Arti kedua dari kata home atau bait dalam kata Ibrani family adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu bisa menemukan spotmu. Spot itu titik ya. Internet kalau kenceng sambungannya maka disebut hotspot. Ya, kalau nggak kenceng maka akan terjadi blank spot, blind spot, apalagi lemot. Ada banyak keluarga-keluarga hari ini kita lihat bagaimana di Wuhan kemarin lockdown maupun di Eropa itu KDRT meningkat. Di Jepang bahkan sekarang ada istilah corona recon. Apa itu corona recon? Perceraian, tuntutan perceraian terjadi karena adanya corona ini. Ya, justru mereka seperti anjing sama kucing yang ketemu di dalam rumah berantem seperti itu. Tuhan mengendaki sebetulnya hubungan dalam keluarga home sweet home, home blessed home, tapi juga nyambung. Haleluya. Hotspot, ya. Kenceng hubungannya luar biasa kepada Tuhan maupun kepada sesama anggota keluarga. Nah, saya sedang merenungkan beberapa waktu lalu tentang Kingdom Family, keluarga yang berbasis kerajaan Allah. Lalu saya dapat hikmat untuk akronim singkatan dari family itu sendiri apa yang dihubungkan dengan kerajaan Allah. Mari kita mulai dengan kata family, F. F itu adalah first is the kingdom of God. Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana membangun kerajaan Allah dalam rumah tangga kita masing-masing? Pertama, ya langsung di slide yang ada keterangannya, itu adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, jadi dengan kata lain, kerajaan Allah harus menjadi prioritas puncak dalam keluarga kita masing-masing. Kerajaan Allah harus menjadi yang nomor satu di dalam keluarga kita. Bukankah Yesus yang mengatakan ini semuanya? Dan saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, sebetulnya kerajaan Allah itu apa? Ya, banyak orang jemaat ngomong soal kerajaan Allah, tapi kalau ditanya kerajaan Allah itu apa sih? Banyak mereka bingung, masih abstrak. Sebetulnya dalam pengertian sederhana, kerajaan Allah itu adalah pengaruh dari pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Nah, perhatikan. Artinya Yesus Kristus, pemerintahannya itu diizinkan, kita yang mengizinkan untuk Tuhan terus memerintah dalam hidup kita dan termasuk keluarga kita, seluruh kehidupan kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang lagi untuk dosa diizinkan bekerja di situ. Dan kalau ini kita kedepankan pemerintahan Kristus di dalam keluarga kita, dan kita hidup dalam kebenarannya, Tuhan berjanji begini, all these things shall be added to you. Semuanya itu akan ditambahkan. Jadi jangan khawatir soal apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Tapi kalau kita kedepankan kerajaan Allah, pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita, dan hidup dalam righteousness, di kayu suni, posisi yang benar, hubungan yang benar dijaga satu dengan yang lain, dan terhadap Tuhan khususnya, maka semua yang kita butuhkan, perhatikan, Tuhan itu pemelihara hidup kita. Asal kita ikuti hukum-hukumnya seperti Pak Enggiso tadi katakan, maka pemeliharaan Tuhan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang F. Ya. Lalu yang A, kita lihat singkatan dari family. A adalah authority in submission and respect. Ya, otoritas dalam pendudukan diri dan hormat. Alkitab mengatakan bahwa Efesus 5:21 supaya kita saling menundukkan diri satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Dan memang Tuhan menginginkan sebetulnya hierarki keluarga Kristen seperti di 1 Korintus pasal yang ke-11 itu, di mana Allah Bapa, kemudian Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak, itu ditegakkan dalam keluarga. Garis dari atas ke bawah adalah garis yang mengasihi, melindungi. Garis dari bawah ke atas, garis yang menghormati, tunduk. Nah, kita lihat sekali. Seorang suami jangan menuntut istrinya tunduk sebelum kita tunduk kepada Kristus sang kepala. Begitu kita tunduk kepada Kristus, Anda berhak menuai pendudukan diri dari istri dan anak-anakmu. Demikian pula Kristus mengasihi suami. Demikian pula suami Tuhan inginkan mengasihi istri. Kebutuhan utama seorang istri, saya percaya bukanlah uang. Kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai suaminya. Kebutuhan utama seorang suami bukanlah seks, sekalipun banyak yang rajin di situ. Tapi kebutuhan utama seorang suami adalah dihormati, dihargai. Saya akan tunjukkan ada yang disebut dengan the energizing cycle. Ya, next slide. Ketika selanjutnya kalau ini suami mengasihi istri, maka yang terjadi adalah memotivasi istri untuk hormat kepada suaminya. Wow, ketika seorang istri menghormati suaminya, memotivasi dia untuk mengasihi suaminya, ya, respect, hormat kepada suaminya. Jadi terjadi lingkaran energi, ya. Rumah itu jadi energi, bukan nggak mau pulang ke rumah gitu. Apalagi sekarang jadi berantem, tapi jadi kekuatan, jadi ada energi yang mengalir di rumah. Tapi kalau nggak dipraktekkan ini, the crazy cycle, ada lingkaran gila. Karena tanpa dicintai, seorang istri akan bereaksi tidak akan hormat sama suaminya. Ketika seorang suami nggak dihormati istrinya, maka dia bereaksi dia tidak mencintai. Inilah disebut dengan crazy cycle, lingkaran gila yang terjadi. Tapi kehendak Tuhan adalah marilah kita suami mengasihi istri, istri tunduk hormat kepada suaminya karena dikasihi oleh suaminya. Lalu kemudian kita lihat M sekarang, mutual synergy of potentials. M ini, jadi kerjasama atau sinergi yang bagus, ada kolaborasi yang bagus dalam keluarga dalam memaksimalkan potensi-potensi masing-masing. Ya, Galatia 6 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu bertolong-tolonglah satu dengan yang lain, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Mari saya mau katakan pada setiap kita, ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe. Dia pernah berkata bahwa tempat penyimpanan harta karun yang paling mahal di dunia bukanlah Freeport tambang emas, tambang batu bara. Tempat penyimpanan harta karun terbesar adalah kuburan-kuburan. Karena terlalu banyak orang mati di kuburan sebelum semua potensi digali dan dikembangkan. Banyak lukisan hebat yang belum dihasilkan tapi udah di dalam kuburan. Saatnya di mana semua suami mendukung istri, istri mendukung suami, orang tua mendukung anak-anak, anak-anak mendukung orang tua. Kerjasama sinergi ini mesti dibangkitkan. Ya, tidak ada yang memaksakan kehendak, gitu ya. Saya punya 3 orang anak, pengennya saya ingin semua jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tapi saya tanya anak pertama saya, kamu pengen jadi apa? Businessman papa. Saya tanya apa itu calling, dia memastikan calling, saya izinkan. Dia sekarang jadi businessman. Anak kedua, saya kepingin dia jadi dokter, ternyata dia mau jadi psikolog. Dan saya izinkan setelah dia tahu callingnya, dan dia sekarang jadi profesional konselor, ada di Amerika. Anak yang ketiga saya tanya, kamu jadi apa? Karena anak 3 ini seperti saya pengen jadi pendeta. Ternyata dia pengen jadi penyelidik criminal justice. Ya, jadi saudaraku, saya izinkan dan dia sekarang sedang kuliah di Amerika. Saya dukung dia dan puji Tuhan 3 anak-anak berprestasi dengan baik dan GPA-nya mereka bisa A semuanya dan mereka lulus dengan summa cum laude dan dapat beasiswa. Dan
Kenapa? Saling mendukung ini mesti terjadi, ya. Demikian pula suami, istri dan sebagainya, ada mutual synergy. Ya, saya percaya kita jangan pernah mau mati sebelum semua potensi diwujud nyatakan. Investasi kerajaan Allah buat kita adalah salah satunya adalah potensi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Dia mau supaya yang satu bisa jadi dua, yang dua jadi 4, yang 5 jadi 10 dan seterusnya berkembang. Kemudian kita masuk kepada yang I. Yang I adalah intimacy with God. Ada keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan inginkan. Intimacy ada. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Bangun mesbah keluarga seperti Pak Rubin Adi tadi sarankan. Wow, kalau kita dekat sama Tuhan, kita semakin menyerupai Tuhan dan semakin berbuah. Ini saatnya di saat-saat pandemi ini karena banyak di rumah. Ayo saya dorong para suami. Lakukan fungsi peramu sebagai imam, nabi, raja. Pimpin keluarga kita. Cari wajah Tuhan ya. Bergiliran. Satu berdoa. Satu baca Alkitab. Satu mimpin pujian. Wow, saya percaya surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga kita. Intimacy with God. Ada keintiman dengan Tuhan. Lalu L-nya. Loving without any reason. Mengasihi tanpa alasan. Kalau pacaran kita masih bisa menemukan alasan. Kenapa kamu sayang sama aku? Matamu sayang. Maksudmu mata pencarianmu. Itu alasan. Kenapa kamu sayang sama aku? Hatimu sayang. Oh, hatiku kenapa? Harta dan properti. Itu alasan. Tapi begitu pemberkatan nikah, maka level cinta kita adalah agape. Aku mencintai kamu tanpa syarat. Aku mencintai kamu tanpa alasan. Sebab sudah tidak boleh ada alasan untuk kita bercerai. Kita harus mengasihi pasangan kita. Bukankah sumpah kita pada waktu pemberkatan nikah itu, janji nikah itu sumpah loh ya. Itu vow ya. Dan kita bilang bahwa kita akan setia dalam keadaan apapun. Jadi mari cintai pasanganmu. Minta anugerah Tuhan supaya anugerah kasih agape mengalir. Walaupun badanmu mengembang ke kanan ke kiri, aku akan tetap berkata, still loving you. Gitu ya. Jadi kalau pasanganmu bertanya, why do you love me so sweet and tenderly? Jawab sama pasanganmu, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you because I love you without any reason. Maafkan sayang, aku tidak menemukan alasan mencintai kamu karena cintaku padamu tanpa alasan dan tanpa syarat. Lalu yang terakhir, saudaraku, yang Y terakhir adalah, itulah yang disebut dengan young generation prepared. Ya, kita harus mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Generasi yang disebut generasi anak panah. Ya, nah saya ambil contoh di Mazmur 78 ayat 4 dan 7 ini. Bagaimana Bani Asaf mendidik anak-anaknya. Saya kenapa pilih Bani Asaf? Karena pemuritan yang paling berhasil menurut saya di Perjanjian Lama, Bani Asaf, bukan Raja Daud. Sekalipun Raja Daud pemazmur yang luar biasa. Karena Raja Daud anak yang kedua, anak generasi kedua, Salomo udah 700 isi 300 gundik. Ya, lalu cucunya Rehabeam udah nggak takut Tuhan, bikin Israel pecah dari kerajaan utara, kerajaan selatan. Tapi Bani Asaf melayani di bait suci pelayanan pujian penyembahan 33 tahun praise and worship tanpa henti waktu pemerintahan Raja Daud, dan dia ngajarkan ke anaknya ngajarkan ke cucunya dan seterusnya. Saya lihat, saya hitung kurang lebih di dalam Alkitab sejak pemerintahan Daud sampai keruntuhan Yerusalem bait Allah karena Nebukadnezar datang menyerang 500 tahun kurang lebih. Bani Asaf keluarganya terus demi generasi melayani Tuhan. Bukankah ini suatu yang luar biasa? Ada 4 yang diajarkan Bani Asaf kepada anak-anaknya dan cucu generasinya. Yang pertama, ayat yang keempat dikatakan, diajarkan tentang pujian kepada Tuhan. Mari kita ajar anak-anak kita gaya hidup memuji menyembah, intim sama Tuhan, love encounter. Yang kedua, diajarkan tentang apa yang disebut kekuatan Tuhan, power encounter. Yang ketiga, diajar his miracle, yang disebut miracle encounter, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan yang keempat, diajarkan tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan disebut the truth encounter. Dan ketika diajarkan ini, saya percaya anak-anak kita akan tampil bersinar jauh lebih baik daripada kita melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Terima kasih Pak Rodi Daud Simeon. Luar biasa sekali. Jadi kita sekarang tahu bahwa kingdom family, ya, family itu ternyata singkatan dari first is the kingdom of God, yang kedua authority in submission and respect, mutual synergy of potential,
dan I-nya adalah intimacy with God, L-nya adalah loving without any reason, dan Y-nya adalah young generation prepared. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terkesan sekali dengan materi yang terakhir. Saya percaya apabila kita GBI mulai dari saat ini kita terus fokus terhadap keluarga, maka akan ada generasi-generasi yang luar biasa. Masa depan GBI akan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir acara ada sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, nanti akan dijawab oleh Pak Rubin, Pak Hengki, dan juga Pak Roni Daud Simeon. Silahkan bisa ketik di live chat yang ada di YouTube Sinode GBI Official. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan tantangan keluarga yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Pulau Jawa. Hadir bersama kita ketua BPD di Pulau Jawa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga adalah satu institusi yang saya percaya sangat diserang oleh iblis. Ya, sangat diserang oleh iblis karena iblis tahu apabila keluarga sudah dilemahkan, keluarga sudah dibuat tidak berdaya, maka selanjutnya gereja juga akan lemah dan juga bangsa akan lemah. Jadi keluarga sangat diserang oleh iblis. Kita akan mendengar tantangan-tantangan keluarga yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Pulau Jawa, dan saya rindu setelah kita mendengar hal ini, maka akan ada di hati kita, akan kita doakan, dan akan kita mulai serius lebih sungguh untuk melayani keluarga-keluarga. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan Bapak Sudi Dharma, Ketua BPD GBI Surabaya, untuk menyampaikan tantangan keluarga yang ada di Surabaya. Saya persilakan Pak Sudi Dharma. Ya. Bentar. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Oh, oke, sudah bisa. Ya. Puji Tuhan. Tantangan keluarga, tentu pikiran saya terarah pada sesuai dengan keberadaan saya di Surabaya sebagai ketua BPD. Namun sesungguhnya, halo? Silakan Pak, jelas. Oke, sorry. Namun realita keluarga yang ada di kota Surabaya itu sesungguhnya merupakan satu gambaran dari keadaan keluarga dimanapun juga. Jadi maksud saya memang apalagi dirujuk kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah saya dengar tadi, maupun situasi kondisi yang ada, maka dengan adanya pandemik ini, saya terlalu percaya bahwa Tuhan memang sedang berperkara terhadap nomor satu itu keberadaan keluarga. Siapapun, suku apapun, bangsa apapun, saat ini ada semacam kesamaan dalam soal rumah tangga, dalam soal keluarga. Jadi tantangan itu kalau mau dilihat sebenarnya sama, yaitu situasi kondisi yang terus berubah, apalagi oleh karena teknologi. Kemajuan demi kemajuan yang sesungguhnya memang merupakan satu kebutuhan, tapi ternyata itu merupakan tantangan terbesar bagi bertumbuhnya sebuah keluarga yang harmoni. Mungkin saya katakan kalau saya sebut penyebab banyak masalah dalam keluarga, itu pertama adalah masalah hubungan keluarga itu sendiri atau anggota keluarga itu sendiri dengan Tuhan. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ini nampaknya menjadi banyak menjadi penyebab
tidak harmoninya sebuah keluarga. Yang ketiga, kalau ringkas, maka perbedaan adanya pendidikan yang masih belum merata di Indonesia ini, masih jauh belum merata. Itu juga menjadi penyebab sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang terjadi pada hari-hari ini. Saya sangat bersyukur sebenarnya dengan pertama diskusi atau seminar malam ini, karena saya ingin mengungkapkan juga semakin teguh bahwa persoalan keluarga ini menjadi dasar utama. Apalagi tadi Pak Rubin, Pak Hengkiso dengan langsung menohok ya tentang peran keluarga yang sangat penting. Sehingga dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita ini sedang diperhadapkan masalah di sini. Masalah kita itu nomor satu, apapun karier, apapun kemajuan, termasuk pelayanan, bisnis, dan lain sebagainya. Termasuk katakanlah negara maju yang sedemikian maju teknologinya, semakin tinggi income-nya, tetapi ada masalah yang sangat krusial, sangat prinsip, yaitu keluarga. Jadi adanya pandemik ini, kita ini seperti di kandang, dimasukkan sebuah situasi kondisi yang ini boleh dikatakan ini sudah mau berjalan 4 bulan ya, untuk di mana kita ini harus menyadari tentang keluarga. Saya sebut sebagai unit terkecil untuk sebuah pengembangan apapun dalam kehidupan manusia ini, unit terkecil itu adalah keluarga. Nah, itu yang diserang oleh iblis, karena bagi iblis, keluarga inilah dasar sebuah pertumbuhan, sebuah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kalau menyentuh itu, tadi disinggung oleh Pak Rubin, Ulangan 6 ayat 5 sampai 7, yaitu berulang-ulang untuk mengajarkan. Jadi peran keluarga itu memang sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau tantangan, jelas sekali bahwa tantangan ini sedang ada di depan kita. Jadi saya mau katakan secara spesifik, baru ketika kita akan berhadapan, karena ada aneka ragamnya Indonesia, aneka ragamnya di kota-kota besar, berbagai suku dan sebagainya, tetapi tetap ada penyebab utama dari tantangan yang ada, yaitu tadi sudah saya singgung, kita rindu maju, kita rindu teknologi maju, tapi ternyata itu menjadi sumber masalah. Yang saya utamakan, yang saya maksudkan pertama, hubungan anggota dengan singgung oleh Pak Hengki tadi, hubungan anggota keluarga itu sendiri, orang tua, anak, suami, istri, dan seterusnya. Yang tadi disebutkan dalam kitab Kolose itu. Jadi tantangannya memang ini tantangan yang berat. Ya, teknologi seperti contoh yang seringkali digambarkan, 4 orang atau suami, istri, 2 anak duduk di restoran, menunggu pesanan makanan, masing-masing akan pegang HP dan mata pun tertuju pada HP masing-masing. Ya, jadi ini tantangan yang jelas di era modern, di era kemajuan, di era teknologi, itu tantangan yang paling besar nampak sekali di depan mata. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Antonius. Terima kasih Pak Sudidharma, terima kasih Pak. Jadi relasi adalah tantangan keluarga yang paling utama menurut Pak Sudidharma, yang bukan hanya terjadi di Surabaya, namun juga terjadi di daerah-daerah lain. Nah Bapak Ibu, saya sudah lihat banyak sekali pertanyaan masuk, nanti akan dijawab oleh Bapak-Bapak kita. Selanjutnya saya persilakan Bapak Kiki Cahyadi, Ketua BPD GBI Jakarta, dan juga Bapak Roditus untuk menyampaikan paparan mengenai tantangan keluarga di Jakarta. Saya persilahkan, Pak. Silakan, Pak.
Shalom, warga Indonesia, puji Tuhan, satu hal yang luar biasa diberkati kita. Nah, di bulan Juni ini, GBI DKI, DKLB, GBI, ya secara keseluruhan sedang mencanangkan satu bulan keluarga. Nah, ada tema dan subtema yang disampaikan, dan yang menarik adalah subtema, di mana dikatakan subtemanya adalah mewartakan Tuhan di dalam keluarga. Nah, mewartakan Tuhan di dalam keluarga ini juga merupakan satu tantangan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Kalau kita mau jujur sebagai hamba Tuhan, bahwa di dalam setiap pelayanan yang paling sulit adalah ketika kita melayani keluarga. Karena untuk melayani keluarga membutuhkan stamina yang cukup panjang, waktu yang cukup panjang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Indonesia dimanapun berada, bahwa memang untuk membangun rumah tangga, tidak semudah untuk membangun tangga rumah. Untuk membangun harmonisasi keluarga rumah tangga memerlukan waktu yang panjang. Nah, terlebih di dalam masa pandemi ini, COVID-19 ini, di masa-masa ini khususnya untuk keluarga-keluarga di DKI Jakarta. Ada dua hal yang kita dapat cermati ketika ada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu dari sisi positif. Ya. Kalau kita melihat masa pandemi COVID-19 ini dari sisi positif, maka kita dapati bahwa di dalam masa stay at home, masa karantina, maka akan memberikan waktu yang banyak bagi anggota keluarga untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Dan di sisi yang lain juga ada orang tua kemudian baru mengetahui bahwa ternyata ada kebiasaan anak yang selama ini tidak diketahui, ternyata diketahui ketika ada masa stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi juga ada dampak negatif ketika ada masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti satu workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan ternyata oleh seorang psikolog, ya, yaitu Ibu Alisa Wahid, putri daripada Presiden Republik Indonesia yang keempat, beliau adalah seorang psikolog, dipaparkan ternyata bahwa di DKI Jakarta pada masa pandemi COVID-19 ini tingkat stres rumah tangga semakin meningkat. Di sana dikatakan dari 1.000 orang disurvei warga DKI Jakarta, 40% mengalami stres karena ketakutan tentang kematian corona atau COVID-19. Sementara 62% juga merasa stres karena memikirkan keluarganya. Jangan sampai terpapar akan COVID-19. Dan 70-an tabungannya habis, menipis, dan seterusnya. Dan di sisi rumahkan. Nah, kalau lihat dari kondisi ini, dan kemudian workshop ini diselenggarakan oleh Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka kita tahu bahwa siapa pelakunya, ya. Ya, pelakunya adalah kebanyakan kepala rumah tangga. Nah, stres ini untuk rumah tangga keluarga di Jakarta rupanya adalah satu perpindahan stres warga Jakarta yang semula stresnya adalah di jalanan, kemudian berubah stresnya di dalam rumah. Sebelumnya, sebelum COVID-19, stres adalah kurang waktu untuk bersama dengan keluarga, tetapi selama pandemi COVID-19 ini, stresnya berubah lama di dalam keluarga rumah tangga. Nah, apa yang terjadi ketika hal ini? Kurang lebih 3 bulan masa pandemi COVID-19, dan kemudian ada stay at home, lebih banyak di rumah, ternyata
di dalam satu survei yang dilakukan untuk keluarga di Jakarta mengalami peningkatan KDRT. Ya, dan juga tuntutan akan perceraian juga meningkat. Dan kekerasan terhadap anak juga meningkat. Rupanya ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Roni Daud, ya, di mana angka-angka ini kekerasan rumah tangga, kemudian tuntutan perceraian dan kekerasan terhadap anak sama dengan yang di Wuhan. Di Jakarta pun demikian. Nah, dampak daripada itu adalah kondisi keluarga, rumah tangga, masa pandemi COVID-19 ini memang harus betul-betul dijaga, ya. Karena apa? Karena keberadaan sebagai salah satu contoh, karena ini ada kekerasan rumah tangga, tuntutan perceraian kebanyakan dari istri atau wanita. Nah, keberadaan seorang ayah secara fisik di rumah tidak dibarengi keberadaan ayah secara psikis. Ada di dalam satu bangunan rumah, tetapi keberadaan ayah tidak memberikan rasa damai. Kenapa? Karena stres itu sendiri yang dirasakan karena dampak dari PHK, dampak dari dirumahkan, terlalu lama di rumah yang biasanya di luar rumah bekerja dan seterusnya. Nah, padahal di dalam Efesus 5 ayat 23 di sana dikatakan bahwa suami adalah kepala istri, ya. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Jadi artinya adalah tanggung jawab suami untuk menghadirkan surga di dalam keluarga rumah tangganya. Nah, kalau ini terjadi, suami stres, ya pastinya adalah istri menjadi stres. Anak-anak menjadi stres. Maka tidak heran kalau anak-anak di masa pandemi ini karena kondisi stres terbawa di rumah, maka anak-anak akan sibuk dengan namanya gadget. Mereka akan terus fokus di situ. Kenapa? Karena keberadaan di dalam rumahnya tidak kondusif. Lari, menghindar. Kenapa? Karena tadi keberadaan daripada kepala keluarga secara fisik tidak dibarengi dengan keberadaan secara psikis. Dan ini akan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kalau tidak ditangani dengan betul di masa pandemi. Apalagi di new normal ini pun juga saya kira masih akan berlanjut karena keadaan rumah tangga tidak akan berjalan normal dalam sosialisasi dengan lingkungan. Nah, jalan keluar untuk ini tidak ada lain selain kita kembali kepada Alkitab. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Matius 11 ayat 28. Jadi tidak ada cara lain keluarga-keluarga di Jakarta, khususnya keluarga-keluarga Kristen harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dan ketika letih lesu ada di dalam keluarga, maka ada kelegaan. Ya, inilah kondisi yang di Jakarta. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Pak Kiki, mungkin Pak Kiki bisa sampaikan sesuatu? Kita belum lengkap kalau belum lihat Pak Kiki. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Roditus tadi, keadaan yang sedang terjadi di Jakarta terhadap keluarga-keluarga itu akibat dampak dari COVID-19. Dan Pak Roditus adalah bidang keluarga yang ada di BPD DKI Jakarta. Jadi saya hari ini didampingi oleh beliau dan saya percaya pemaparan yang kita dengar hari ini baik dari Pak Rubin, Pak Hengkiso, Pak Roni Daud Simeon maupun juga keadaan masalah-masalah yang terjadi di DKI, saya percaya ini akan menjadi pelajaran dan sekaligus kita percaya hanya Tuhan yang bisa menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Makasih Pak Anton. Thank you, Pak. Baik, selanjutnya saya persilakan dari Jawa Barat, Bapak Satria. Kami persilakan, Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Paparan yang luar biasa sekali dari Pak Rubin Adi, Pak Hengkiso, dan Pak Roni. Sungguh sangat memberkati kita semua tentunya. Ya, saya akan menyampaikan dengan cepat saja apa saja yang menjadi tantangan bagi keluarga, khususnya keluarga Kristen di Jawa Barat. Tentunya tidak jauh berbeda menurut pandangan saya dibandingkan dengan DKI, karena Jawa Barat dalam hal ini Jabodetabek bersinggungan erat bahkan sebagai penyangga ibu kota. Ya, saya percaya sekali bahwa masalah-masalah yang sama di mana kota besar itu akan sangat mempengaruhi pola kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan di Jawa Barat banyak sekali yang memiliki pola hidup urban people, ya masyarakat modern yang memiliki gaya hidup perkotaan, segala sesuatunya serba sibuk, serba praktis, serba cepat, dan maunya semua instan kalau bisa dikerjakan dalam satu hari. Ya. Dalam membangun kerajaan Allah melalui keluarga ditemukan beberapa hal yang menurut hemat saya, kita sudah melakukan beberapa kali konferensi pelayanan keluarga, ada hal-hal yang sangat esensi yang sampai saat ini masih terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Dua hal yang saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama adalah pemahaman arti kesuksesan. Seringkali keluarga-keluarga gagal dalam menetapkan goal, setting, gagal. Ya, karena mereka berpikir berhasil dan beruntung itu adalah sebuah kesuksesan. Kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, barang-barang mewah menjadi target. Ya. Memiliki kehidupan yang terpandang dengan gelar yang banyak mungkin, dengan jabatan kepercayaan yang luar biasa, menjadi sasaran, menjadi tujuan. Keluarga-keluarga Kristen banyak juga belajar hal ini dari media elektronik tentunya, dari lingkungan yang ada di megapolitan ini, ya, bahkan dari kehidupan ibu kota yang sangat dekat sekali, dan jangan-jangan belajar juga dari gereja. Ya, mereka memandang gereja yang berhasil adalah gereja yang besar, gedungnya mewah, lalu jemaatnya banyak, pendetanya diberkati berlimpah-limpah, lalu gelar dan jabatannya panjang dan lebar, tinggi dan dalam, sampai-sampai ada akun Instagram yang iseng menghitung harga dari barang-barang yang dikenakan oleh Bapak Ibu Pendeta. Sehingga banyak ditemukan keluarga-keluarga Kristen gagal menetapkan tujuan dan prioritas keluarganya. Ya, padahal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keluarga yaitu mengenal, mengasihi, beribadah kepada Tuhan, keluarga yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, bukan soal makanan minuman tadi, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, ya, bukan pencapaian duniawi yang seharusnya dikejar, tetapi melakukan kehendak dan menggenapi apa yang menjadi rencana Allah buat keluarga kita. Ya, Tuhan Yesuslah yang seharusnya kita teladani. Tentang keberhasilannya bagaimana, tentang pencapaiannya bagaimana, tadi Pak Roni sudah menyampaikan. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Robert Pierce adalah hanya salah satu menurut saya, beliau pendiri World Mission yang luar biasa, tetapi dalam kehidupan rumah tangganya, dia gagal. Hanya salah satu, tapi kalau kita lihat sekeliling kita banyak yang seperti itu. Mungkin khotbahnya berhasil, jemaatnya banyak, tapi kehidupan rumah tangganya belum tentu. Dalam hal ini, saudara, kembali lagi, saya mau mengingatkan yang pertama adalah ya kita harus memahami arti kesuksesan. Bagaimana Yosua tadi juga mengatakan, sudah dikutip ya, as for me and my house, we will serve the Lord. Untukku dan keluargaku, kita semua akan melayani Tuhan. Yang kedua, dengan cepat, pemahaman tentang arti pendidikan. Ya, nah sekolah harus baik, terkenal, mahal, anak sekolah unggulan, nasional plus,
anak dipaksa les, bimbel, mencari gelar sebanyak-banyaknya, ya. Padahal pembentukan karakter itu terjadi ketika umur 1 sampai 14 tahun. Oleh karenanya, di dalam bilangan riset sebentar saya akan tambahkan sedikit saja, banyak anak-anak stres karena terlalu banyaknya kegiatan di sekolah. Ya, tidak sedikit yang pernah berpikir untuk bunuh diri bahkan. 14,2% dari 4.095 orang, 581 orang anak Kristen. Di Jabodetabek bahkan lebih besar lagi, 21%. Ya, dikarenakan stres 14,1, masalah keluarga 5,7, kecewa terhadap orang tua 2,1%. Bilangan Research Center 2018 sudah menyampaikan kepada kita, banyak anak yang bertumbuh, yang kurang baik, yang tidak memiliki kerohanian yang baik, dan mereka walaupun sekolah di sekolah Kristen. Kembali lagi, inilah yang menjadi tantangan kita semua, bagaimana kita harus sungguh-sungguh kembali kepada kebenaran firman Allah. Kiranya tantangan ini bisa kita hadapi bersama, dan saya percaya orang tua memiliki tanggung jawab mengajarkan kepada anak-anaknya, sama seperti Bani Asaf tadi, mengajarkan kepada seluruh keturunannya untuk melayani Tuhan. Itulah tantangan yang kita hadapi, yaitu gagal dalam menetapkan goal setting, arti kesuksesan. Yang kedua adalah bagaimana ya mengisi, bagaimana memahami arti pendidikan dalam keluarga, dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Satria. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, Ketua BPD GBI dari Bekasi. Kami silakan Pak. Ya, puji Tuhan, Shalom. Salam sehati Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun saudara berada. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya diberikan tema untuk tantangan orang percaya atau tantangan orang Kristen yang ada di Bekasi. Nah, untuk ini saya coba melihat bahwa tantangan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu tidak jauh berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata di sana, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara, Abraham yang baru saja mendapatkan janji dan panggilan Tuhan dalam pasal 12 ayat 1, kemudian di ayat 10, Abraham mengalami kelaparan. Itu yang membuat dia harus pergi mengungsi ke Mesir. Rupa-rupanya, tidak hanya Abraham yang pernah mengalami kelaparan. Anaknya sendiri pun yang bernama Ishak juga mengalami kelaparan. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama dikatakan di sana, Kejadian 26 ayat pertama dikatakan di sana, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zamannya Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kelaparan bicara tentang kesulitan. Tantangan yang dialami oleh anak Tuhan, oleh gereja Tuhan pada hari-hari ini, yang bicara tentang kelaparan, kesulitan, kehilangan pekerjaan, juga kelaparan di area kesehatan, kehilangan kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika Ishak mengalami kelaparan itu, dia coba pergi ke Abimelek, raja orang Filistin. Tetapi saudara, di ayat yang kedua, Tuhan cegah dia. Di ayat yang kedua, Tuhan berkata di sana, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Mesir bicara tentang dunia. Ketika kita sedang mengalami kelaparan, sedang mengalami ujian saat ini, sedang mengalami kesulitan keuangan, mengalami kesulitan kesehatan, jangan pergi ke dunia. Jangan ikut aturan dunia. Misalnya, cari jalan pintas, utang sana, utang sini, utang online yang bisa menjerat, gade barang, gade sini. Ketika Yakub sedang mengalami ketakutan untuk berjumpa dengan kakaknya Esau, maka semalam-malaman Yakub bergumul dengan Tuhan sampai Yakub menang.
Semua pasti mengalami kelaparan. Semua pasti mengalami kesulitan. Sebab ini merupakan penggenapan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan muncul kelaparan, akan muncul kesulitan. Dan kesulitan yang sekarang yang kita alami juga bicara tentang kelaparan. Lalu, kembali kepada yang tadi, Tuhan mencegah supaya Ishak jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini. Pakai cara Tuhan. Pakai cara Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Di tengah-tengah kelaparan itu, Ishak menabur. Tabur kesetiaan, tabur kekudusan, tabur doa, tabur air mata, tabur kesungguhan melayani Tuhan. Tidak memakai cara-cara dunia. Tidak memakai atau mengandalkan dunia. Ini solusi yang menurut firman Tuhan sangat bagus sekali buat kita. Jangan ikut cara dunia. Cara dunia memang di depannya baik, tapi ujung-ujungnya itu justru mematikan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, saya lihat tantangan yang dialami oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub sama. Tetapi saya lihat 3 bapak-bapak leluhur ini, mereka punya persamaan. Persamaannya apa? Dimanapun Abraham berada, dimanapun Ishak berada, dimanapun Yakub berada, mereka selalu membangun mezbah. Selalu membangun mezbah. Mereka pergi ke Negeb, mereka pergi ke tempat yang lain. Ketiga orang ini memberikan contoh, memberikan teladan untuk selalu membangun mezbah. Tadi, ya hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan di atas bahwa mezbah itu bicara tentang persekutuan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita. Mezbah bicara kita mengundang, meminta Tuhan hadir dalam keluarga kita. Saya percaya kita pasti akan mendapatkan kekuatan. Siapapun saudara tidak bisa melewati pergumulan ini dengan kekuatanmu. Dengan cara saudara, dengan trik-trik kita. Tidak akan bisa. Karena memang Tuhan izinkan ini untuk menguji, untuk membentuk kita, supaya kita semakin berharap, makin bersandar kepada Tuhan. Jadi, menurut saya, tantangan kelaparan ini, tantangan kesulitan keuangan, tantangan kesehatan yang sedang kita alami, Tuhan pasti kasih solusi yang terbaik buat kita. Yang penting kita mau aktif dengan Tuhan. Yaitu untuk tetap menabur kebaikan, menabur kesetiaan, menabur kekudusan, menabur kesucian. Dan yang kedua adalah membangun mezbah. Hubungan kita, keintiman kita, pujian penyembah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Sahala. Selanjutnya saya persilakan dari Jawa Tengah dan DIY Bapak Gideon Rusli untuk menyampaikan tantangan keluarga yang dihadapi di Jawa Tengah dan DIY. Kami persilahkan Pak. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesempatan berbagi hari ini. Saya langsung saja bahwa tantangan keluarga-keluarga di Jawa Tengah dan DIY, khususnya di Jawa Tengah, menurut data yang kami lihat itu adalah tentang masalah perceraian yang meningkat. Jadi ketika kita melihat beberapa data terakhir, kita menemukan bahwa yang meningkat itu adalah kasus cerai gugat. Jadi cerai gugat itu artinya istri yang minta cerai itu lebih tinggi jumlahnya dibandingkan cerai talak. Cerai talak itu artinya suami yang minta cerai, ya. Dan ketika kita mencoba melihat apa yang menjadi sumber permasalahan dari tren yang meningkat di masalah cerai gugat, yaitu istri-istri di Jawa Tengah yang meminta cerai kepada suaminya, memang awal mulanya masalah-masalah yang ada itu ada di sekitar masalah ekonomi keluarga, ya. Mungkin dengan situasi tuntutan zaman sekarang yang meningkat, biaya-biaya kehidupan, ya, hal-hal yang makin bertambah mahal, sehingga kemudian istri-istri akan mulai masuk dalam dunia pekerja, membantu ekonomi keluarga, ya, itu awal mulanya. Dan salah satu yang cukup banyak adalah bahwa
wanita-wanita yang berkeluarga di Jawa Tengah sekalipun, mereka ada yang menjadi TKW, ya, tenaga kerja wanita di luar negeri. Nah, ketika hal ini terjadi, maka terjadi sesuatu yang cukup menarik, bahwa kemudian wanita-wanita ini kemudian seperti saya ceritakan tadi, melakukan cerai gugat kepada suaminya. Nah, beberapa praduga, ketika saya meminta data-data ini dari juga Ketua Bidang Pembinaan Keluarga di Jawa Tengah, rekan saya Pendeta Tony Subiantono, praduga atau hal-hal yang kami baca dan kami teliti bahwa kemungkinan wanita-wanita yang bekerja ini, satu, merasa mandiri dan kemudian ketergantungan dengan suami menjadi berkurang karena mereka merasa sudah bekerja mandiri, dan kemudian kedua mulai diwarnai dengan perselingkuhan, baik mungkin suaminya yang berselingkuh, banyakkan TKW ketika keluar negeri suaminya tidak betah di kampung halaman dan kemudian masuk dalam perselingkuhan. Tetapi ternyata itu bukan hanya konsumsi para pria, wanita-wanita ini pun ketika kemudian mengetahui ada fakta perselingkuhan sementara dia bekerja keras di luar negeri, maka dia juga mungkin melampiaskan kepada orang yang lain. Dan kemudian ketika mereka kembali ke Indonesia atau mungkin dengan situasi yang ada, maka mereka yang merasa mandiri karena sudah bekerja ini, mereka berani mengajukan cerai gugat karena mungkin punya uang untuk mulai mengupah para pengacara. Kira-kira itu gambaran tantangan keluarga secara umum yang ada di Jawa Tengah. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta, di mana kami melayani, karena situasi perkotaan mungkin tidak jauh berbeda dengan ada yang di Jakarta ataupun di Surabaya tadi, yaitu dengan kemajuan teknologi dan kemudian berbagai macam tantangan yang tadi sudah diceritakan dengan konteks perkotaan, maka angka-angka perselingkuhan juga naik dengan cukup drastis. Nah, mungkin yang ingin saya sharingkan di bagian akhir, bagian sharing kami dari Jawa Tengah dan DIY adalah bahwa melihat itu, kita bidang pembinaan keluarga Jateng dan DIY punya sebuah kerinduan untuk berkontribusi dengan hal yang bisa. Kira-kira mulai sebulan lalu ketika selesai rapat Zoom, saya meminta untuk Pendeta Tony Subiantono, Ketua Bidang Pembinaan Keluarga Jateng dan DIY, untuk melayani keluarga-keluarga di masa pandemi ini dengan hal-hal yang bisa. Maka puji Tuhan kita sudah mulai merilis satu channel YouTube khusus dengan nama Pembinaan Keluarga Jateng DIY, ya. Dan Pendeta Tony melayani dengan sangat baik di channel itu. Yang pertama, kita memberikan materi-materi katekisasi pranikah, itu tujuannya untuk menolong para pejabat melakukan katekisasi pranikah di wilayah-wilayah pelayanan mereka, ya, sehingga nanti tentunya dengan pengaruh kerajaan Allah yang mengalir lewat keluarga-keluarga Kristen bisa menjadi terang dan garam bagi keluarga-keluarga yang lain di Jawa Tengah dan DIY. Dan yang kedua, melalui channel Pembinaan Keluarga Jateng dan DIY, maka kita membagikan isu-isu yang ada di keluarga, ya. Salah satunya tentang isu keluarga dan perselingkuhan. Kebetulan malam ini jam 7 tadi kita baru rilis video YouTube tentang isu-isu keluarga dan perselingkuhan, sehingga ini diharapkan dapat melengkapi baik pembina, maksud saya para pejabat, maksud saya, dan juga keluarga-keluarga jemaat yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Tentunya dengan mengetahui tantangan ini, kita bisa menjadi lebih aktif lagi mendoakan dan memintakan anugerah Tuhan bagi pemulihan keluarga demi keluarga. Saya rasa itu saja dari Jawa Tengah dan DIY. Terima kasih untuk kesempatan berbagi malam ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih Pak Gideon Rusli, Pembinaan Keluarga Jawa Tengah, JOS, Pak. Ya, puji Tuhan. Yang terakhir saya persilahkan dari Jawa Timur, Bapak Pendeta Ishak Latif yang mewakili Ibu Lili. Kami persilakan Pak Ishak. Ya, oke. Shalom semua. Terima kasih Pak Anton.
juga semua narasumber kita malam hari ini luar biasa sekali, kami sangat diberkati, dan saya percaya juga semua yang menyaksikan tayangan ini juga pasti semua juga diberkati. Ya, laporan dari Jawa Timur, tantangan tentang keluarga tidak begitu beda jauh dengan Pak Gideon Rusli tadi dari Jawa Tengah, yaitu memang angka perceraian juga mendominasi keluarga di Jawa Timur, dan bahkan Jawa Timur menempati posisi pertama ya angka perceraian di Indonesia. Itu bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan, tetapi itu harus menjadi sebuah PR kita bersama, doa kita bersama ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa masalah pandemi COVID-19 ini itu benar-benar merubah, ya, benar-benar merubah, yaitu tatanan dan semua perilaku setiap kita semua, khususnya dengan new normal life ini. Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk melihat di sini dari apa yang saya cari data-datanya, yaitu bahwa angka perceraian memang tinggi di Jawa Timur, dan itu tertinggi di Indonesia. Dan dari Jawa Timur itu ada 5 kabupaten yang menempati posisi tertinggi ya, selain kota Surabaya. Ada Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, dan Sidoarjo. Itu yang memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Itu data dari BPS yang saya dapatkan. Ya, waktu kemudian saya lihat bagaimana hal ini bisa terjadi, maka saya bisa dapatkan di situ bahwa masalah ekonomi itu seringkali menjadi pemicu, yaitu ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ya, kemudian seperti Pak Gideon Rusli tadi sampaikan, maka gugatan itu lebih banyak dari wanita yang menggugat cerai. Saudaraku, saya melihat ini adalah sebuah fenomena, yaitu pergeseran kemampuan daripada teknologi dan informasi, ya, itu yang membuat ada banyak orang mulai terbuka wawasannya dan berani untuk bersikap dan sebagainya. Ini yang saya dapati bahwa ternyata pada waktu kita melihat sebuah pertumbuhan perkembangan teknologi terjadi tanpa diimbangi dengan yaitu basic dasar takut akan Tuhan, membangun keluarga di atas kebenaran firman Tuhan, maka akibatnya bisa sebuah kehancuran. Nah, oleh sebab itu, keluarga-keluarga di Jawa Timur ini saat hari-hari ini menghadapi tantangan bukan saja masalah ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, tetapi sebuah perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ya, bagaimana mereka harus mengisi waktu-waktu yang dulunya mungkin mereka kehabisan waktu dengan keluarga, sekarang berlebih-lebih waktunya. Ya, stay at home itu membuat mereka harus kreatif setiap hari. Tadinya face to face, kegiatannya sekarang screen to screen. Ya, bagaimana mengajak anggota keluarga untuk terus bisa melakukan aktivitas yang positif. Karena ada anak-anak yang mesti belajar di rumah, ya, sekolah dari rumah, para ayah mungkin ya pelaku bisnis itu bekerja dari rumah, maka kita tahu ada sebuah pergeseran perubahan perilaku di sini. Dan ketika hal itu tidak bisa disikapi dengan benar, maka ada banyak keluarga yang tidak siap. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa ini yang harus disikapi oleh keluarga-keluarga yang sedang dihadapi hari-hari ini, ya, khususnya di Jawa Timur. Kita menghadapi situasi yang banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Baik, puji Tuhan, itu aja yang saya sampaikan, waktu saya habis. Saya kembalikan kepada Pak Antonius. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ishak Latif. Ya, demikian tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan-tantangan keluarga yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di daerah-daerah di Pulau Jawa. Sebetulnya menurut schedule awal waktu kita habis Bapak Ibu, ya sekarang sudah jam 8:30, namun karena ada banyak pertanyaan yang masuk, kita undur sampai dengan jam 1/4 jam lagi ya, jadi sampai dengan jam 9:04. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang saya dapatkan di sini dari ada dari Bapak Rudi Purnama yang bertanya demikian. Untuk Pak Rubin. Pak Rubin, kalau ayah yang seharusnya selaku imam dalam keluarga
tidak bertindak sebagai imam, apakah istri boleh mengambil posisi tersebut? Ya, Alkitab mengajarkan bahwa seharusnya suami adalah imam di dalam keluarga. Maksudnya dia adalah kepala keluarga. Tetapi Alkitab juga menyebutkan bahwa istri adalah penolong. Jadi ketika seorang pria itu tidak bisa menjadi kepala keluarga yang mengarahkan secara rohani keluarganya kepada Tuhan, maka di sanalah peran istri harus muncul. Dan kalau saya melihat secara pragmatis, banyak keluarga-keluarga yang istrinya itu lebih rohani daripada suaminya. Setidaknya lebih aktiflah ke gereja. Kita lihat saja persentase wanita yang ke gereja lebih banyak daripada yang pria. Jadi jangan sampai ini menjadi kendala dan seperti mesbah keluarga pembinaan tidak jalan karena suami yang tidak berperan. Disinilah panggilan seorang wanita untuk tampil sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rubin. Berikutnya, dari Pendeta Muda Rini. Maaf. Nah, dari Ibu Novi Inawati. Bagaimana dalam situasi COVID-19 membuat anak-anak tidak bisa ibadah? Kita takutnya bisa kehilangan satu generasi. Mungkin Pak Hengkiso bisa menjawab pertanyaan ini, Pak. Bagaimana dalam situasi COVID-19 membuat anak-anak tidak bisa ibadah? Kita takutnya bisa kehilangan satu generasi. Ya, jadi begini saudara-saudara, pertanyaan ini bagus. Tapi kita jangan usah terlalu khawatir karena COVID-19 ini kita percaya akan satu saat akan berakhir. Lagi pula larangan untuk anak-anak tidak ikut kegiatan di gereja juga hanya sementara saja. Dan saya kira itu juga baik karena anak-anak kan tidak bisa menjaga jarak, ya, tidak bisa menjaga jarak, tidak bisa mengikuti prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena itu saya kira baik kalau anak-anak tidak ke gereja untuk sementara. Nah, kita tidak usah terlalu khawatir bahwa kita akan kehilangan satu generasi karena mereka tidak ke gereja. Kenapa? Karena harusnya memang setiap orang tua, khususnya bapak, harusnya berfungsi untuk menjadi imam yang membimbing anaknya takut Tuhan, mengenal Tuhan. Nah, selama ini kita keluarga terlalu mengandalkan gereja dalam pembinaan rohani anak-anak kita. Nah, saya kira COVID-19 ini bagus untuk menyadarkan kembali dan mengembalikan peran ayah-ayah untuk kembali menjadi imam dalam keluarga, mendoakan dan membawa anak-anaknya menjadi takut kepada Tuhan. Supaya setiap ayah bisa mempraktekkan kembali Ulangan pasal 6, ayat 6 sampai 7 itu, di mana ayah diperintahkan untuk mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Jadi saya kira setiap ayah harus mengambil kembali perannya ini. Jangan lagi diserahkan kepada gereja atau kepada guru agama di sekolah. Nah, menurut saya ini hal yang perlu diperbaiki. Jadi kalau setiap ayah mengambil perannya kembali, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kita akan kehilangan satu generasi. Mau ada anak-anak kita tetap ke gereja atau tidak ke gereja karena COVID-19 ini, ketika ayah mengambil peran, maka pasti mereka akan tetap beriman, tetap bertumbuh rohani mereka, benih firman akan terus bertambah dewasa di dalam hati mereka. Demikian. Terima kasih Pak Hengkiso. Untuk selanjutnya pertanyaan buat Pak Roni Daud Simeon. Pertanyaan dari Belanda, Pak. Bagaimana
gereja, tanda kutip gedung, dapat berjalan dalam pelayanan-pelayanannya kalau hanya setiap kita fokus pada pertumbuhan keluarga kepada Tuhan? Ya, gereja yang halo. Gereja Ya, yang sejati kan bukan gedungnya. Jadi kita juga bersyukur bahwa dengan COVID-19 ini kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa gereja sesungguhnya sejati itu adalah tubuh kita. 1 Korintus 3:16 bahwa kita ini adalah rumah daripada Roh Kudus. Lalu juga kita harus belajar seperti Kisah Rasul, gereja mula-mula. Bagaimana gereja yang ada perkembangan terjadi itu kembali ke rumah-rumah. Jadi tidak usah khawatir. Tetap nanti ke depan ini ada dua jenis ibadah. Ibadah yang disebut online service, tapi juga ada yang offline, ya, walaupun kapasitasnya dikurangi. Tapi yang jelas pembangunan yang kuat adalah dimulai dari rumah-rumah. Orang tua harus menjadi bapak jasmani sekaligus bapak rohani buat anak-anaknya. Jangan sampai nanti kalau bapak kita itu kita tanya, bapakmu siapa? Oh, bapak saya misalnya Panjaitan. Bapak rohanimu siapa? Siregar. Itu nggak cocok. Bapakmu siapa? Panjaitan. Bapak rohanimu siapa? Ya yang sama Panjaitan. Itu yang benar adanya. Seperti yang Pak Hengkiso katakan. Seperti itu. makasih Pak Roni. Berikutnya ada pertanyaan buat Pak Rubin Adi dari Hasoloan Siringo-Ringo. Shalom, dalam work from home atau stay at home, apa tipsnya untuk mengatasi kebosanan? Nah ini jadi sepertinya kayaknya udah bosan nih Pak, di dalam rumah. Jadi memang kita harus kreatif memikirkan hal-hal yang bisa membuat variasi dan inovasi di dalam rumah. Hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, kita bisa menyanyi memuji Tuhan. Kedua, mengembangkan hobi-hobi kita. Terutama yang ketiga juga karena ada suara krisis pangan, boleh juga kita mulai bercocok tanam di halaman rumah kita. Hal-hal yang simple yang bisa kita lihat juga panduannya di YouTube. Kemudian kita juga bisa tetap meluaskan pertemanan kita dengan telepon, online, dengan sahabat-sahabat kita. Salah satu hal yang saya dorong adalah memang membuat mesbah doa keluarga bersama dengan keluarga kita. Dan yang kemudian kita juga mengikuti kelompok sel secara online dengan teman-teman yang lain. Sehingga akibatnya kita bisa tetap bersosialisasi dan saling meneguhkan satu dengan yang lain. Olahraga juga sesuatu yang penting. Kemudian membaca buku yang baik, mengembangkan atau melakukan sesuatu yang selama ini tertunda. Mungkin kita ingin mengembangkan bakat kita sebagai master chef, barangkali sibuk terus. Nah, ini waktunya kita mengembangkan. Jadi banyak hal yang kreatif yang kita bisa kerjakan di rumah. Terima kasih. Makasih. Berikutnya untuk Pak Roni, ya, dari Bapak Rudi Purnama. Pak Roni, bagaimana kalau pasangan suami istri sudah tidak seperti dulu lagi love-nya? Iya. Yakobus 5:16 berkata bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu, lalu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pertama mesti saling merendahkan diri. Saya waktu keluar dari rumah sakit kena COVID-19, 16 hari di rumah sakit, lalu 14 hari kena isolasi mandiri, total 30 hari. Saya introspeksi diri dong, kenapa Tuhan izinkan saya kena sakit? Kan ada ajaran Tuhan, tapi ada juga hajaran Tuhan. Saya merendahkan diri, saya datang pada istri saya, dan saya berkata, sorry ya, kalau aku juga suka masih egois, aku suka menang sendiri atau apa. Dan ketika saya merendahkan diri, dia pun kemudian merendahkan diri dengan saya. Kami saling mengampuni, lalu kami saling mendoakan, dipulihkanlah kami, sembuh, ya kan? Dan kemudian jangan lupa bahwa rumah itu sebetulnya
harus menjadi surga kita. Yohanes pasal 2, jangan khawatir loh. Mujizat air putih menjadi anggur itu bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita teologi Pentakosta, kita percaya mujizat berlaku sampai hari ini. Sebab itu, mari minta kepada Tuhan anggur yang berkualitas. Kata Yunani dipakai di situ bukan anggur baru ya, tapi anggur yang berkualitas. Jadi Tuhan bisa buat itu, diberikannya kembali kita anggur cinta yang hebat dan sebagainya. Itu perbuatan tangan Tuhan pasti akan diberikan kalau kita minta. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Pertanyaan yang terakhir, saya minta Pak Hengki untuk bisa menjawab. Pak Hengki, bagaimana kalau orang tuanya belum dalam Tuhan? Apakah anak harus taat juga kepada mereka? Kita harus belajar sebagai anak taat kepada orang tua apapun agamanya. Karena dengan ketaatan itu bisa memberi kesaksian kepada mereka, bahkan bisa memenangkan mereka. Nah, seringkali ada banyak anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen, mereka begitu aktif di gereja, melayani Tuhan di gereja, menjadi kesaksian di gereja, tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka tidak menjadi kesaksian, mereka berontak kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya belum percaya Tuhan. Nah, bagaimana mereka bisa memenangkan orang tuanya kalau mereka tidak taat kepada orang tuanya? Jadi mentaati orang tua itu adalah ajaran Kristen yang harus kita praktekkan kepada orang tua kita walaupun dia belum percaya kepada Tuhan. Nah, kecuali kalau orang tua kita menyuruh kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, orang tua kita menyuruh kita menyangkal Yesus. Nah, tentunya itu kan kita harus dengan bijaksana berkata tidak. Tidak boleh juga kita frontal, memberontak secara kasar, tapi kita harus dengan halus menolak hal itu. Ya, atau misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk kawin lagi, padahal kita sudah punya pasangan. Atau orang tua kita menyuruh kita bercerai, padahal kita sudah menikah. Nah, tentunya ini hal-hal yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Jadi, apakah kita harus tetap taat kepada orang tua walaupun mereka belum beriman kepada Tuhan? Iya, karena itu menjadi kesaksian Kristen bagi kita. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penjelasan Pak Hengki tadi, maka acara kita Bangkitlah Keluarga Indonesia sudah berakhir, dan saya percaya bahwasanya kita semua keluarga-keluarga di GBI sangat diberkati oleh pelayanan Bapak-Bapak kita. Saya secara pribadi dan juga atas nama Departemen Pembinaan Keluarga mengucapkan terima kasih buat Bapak Rubin Adi, Bapak Roni Daud Simeon, Bapak Hengkiso, dan juga seluruh Ketua BPD GBI yang ada di Pulau Jawa. Terima kasih, dan saya percaya bahwasanya keluarga-keluarga di GBI akan terus diperkuat, keluarga GBI akan terus dibangkitkan menjadi keluarga kesaksian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, acara Bangkitlah Keluarga Indonesia akan kembali pada tanggal 12 Juni, ya, hari Jumat, tanggal 12 Juni jam 19.00 pukul 7 malam WIB, ya, di channel yang sama yaitu GBI Sinode GBI Official. Nah, tema kita pada hari Jumat nanti adalah New Paradigm on Family Ministry. Ya, jadi paradigma baru dalam pelayanan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita berada dalam fase new normal, ya, kenormalan yang baru. Nah, saya percaya bahwasanya kita dalam pelayanan terhadap keluarga juga kita harus punya satu paradigma yang baru. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kita sekarang kalau kita tidak punya pelayanan buat anak-anak sekolah minggu? Tadi ada pertanyaan, kita semua kita takut akan kehilangan satu generasi. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan dijawab dalam Bangkitlah Keluarga Indonesia hari Jumat tanggal 12 Juni. Ya, kita akan mendapatkan masukan dari Bapak Pendeta Dwijo Saputro dan juga Bapak Hengkiso tentang New Paradigm atau paradigma baru dalam pelayanan keluarga. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian acara Bangkitlah Keluarga Indonesia.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk penutup, saya minta kesediaan Bapak Sudi Dharma untuk menutup di dalam doa. Kami persilakan Pak Sudi. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang telah memberkati kami, memberi kami kesempatan untuk kami berfellowship online, khusus untuk masalah keluarga ini Tuhan. Jadikanlah kami gereja-Mu Tuhan, untuk semakin teguh dalam kami ikut membangun keluarga yang sehat, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi teladan dimanapun kami berada. Kami percaya melalui gereja-Mu Tuhan, akan muncul satu generasi yang akan dipercaya untuk melanjutkan keluarga, untuk menjadi generasi penerus dalam gereja, dalam kota, bahkan menjadi pemimpin bangsa. Tuhan, kemampuan kami tidak seberapa. Namun kami percaya Engkau mengawal kami. Engkau akan terus menuntun kami, hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia. Amin. Tuhan, terima kasih. Mohon berkat Tuhan bagi para narasumber yang sudah menyampaikan paparan yang luar biasa. Pendeta Rubin Adi, Pak Hengkiso, juga Pak Roni Simeon Daud. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melengkapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menuntun gereja Tuhan, khususnya di Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya ada banyak hal yang sudah Tuhan percayakan untuk menjadikan kami gereja yang berwawasan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atas kami. Dan saat ini kami khusus berdoa buat pemimpin bangsa, khususnya untuk masalah pandemi COVID-19. Berikan kemampuan pemerintah kami, berikan kemampuan yang bijak untuk gugus tugas. Demikian juga para pemimpin di daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, semuanya diberi kemampuan untuk dapat berkoordinasi dengan baik, untuk menghadang dan bahkan menghadapi new normal nih Tuhan, kenormalan yang baru. Ada sesuatu yang sedang kami persiapkan. Gereja-Mu menjadi pionir. Gereja-Mu dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Bisa di-close Pak David. Bapak-bapak, kita sebelum berpisah, kita foto dulu ya.